Shalom, salam satu iman. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 109 ayatnya yang kelima. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Tema kita pada hari ini, air susu dibalas dengan air tuba. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah sebuah peribahasa yang memuat makna yang begitu dalam. Air susu di sini menggambarkan tentang sesuatu yang baik. Menggambarkan hal-hal yang bermanfaat. Menggambarkan sesuatu yang mendatangkan keuntungan di dalam diri kita. Tetapi kalau air tuba, ini adalah air beracun. Air beracun tentunya ini adalah sebuah gambaran tentang kejahatan. Sebuah gambaran tentang keburukan. Tentang hal-hal yang tidak baik. Karena itulah peribahasa ini adalah sesuatu yang memberikan kita pengertian tentang adanya sebuah sikap-sikap yang terjadi di sekitar kita sebagai sebuah realita kehidupan yang seringkali kita hadapi. Mungkin pernah kita mengalami, kita sudah memberikan pertolongan kepada orang lain, kita sudah menyatakan kasih, kita sudah memberikan pembelaan, bahkan kita sudah memberikan apa yang ia butuhkan. Tetapi pada akhirnya, orang yang kita tolong itu, ia akan membalaskan apa yang sudah kita buat itu yang baik itu dengan berkhianat misalnya, atau menjatuhkan kita misalnya, atau merencanakan kejahatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan dan mengecewakan. Sehingga seseorang bisa saja enggan untuk berbuat baik. Bisa saja seseorang akan berhenti untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Nah, kalau kita memperhatikan firman Allah ini pada zaman Daud, orang-orang yang bersikap seperti ini itu memang sudah ada. Bukan nanti sekarang. Daud juga mengalami hal yang seperti itu. Karena itulah ia datang mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ia mengungkapkan bagaimana kekecewaannya. Ia mengatakan bahwa mereka melakukan kejahatan ganti kebaikan, ganti kasihku yang kuberikan kepada mereka. Nah, Daud di sini mau menyatakan bagaimana kekecewaan hatinya ketika ia diperlakukan seperti itu. Dan ia mau mencurahkan itu kepada Allah. Karena itulah, apa yang disampaikan melalui bacaan ini juga merupakan sesuatu yang mau mengingatkan kepada kita. Agar kita juga dalam menghadapi kenyataan di sekitar kita, kita juga akan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami pengkhianatan. Sesungguhnya bahwa apa yang dialami oleh Daud ini tentunya bukan sesuatu hal yang mengenakan bagi kita. Daud juga orang yang terbatas sebagai manusia. Ia juga mau bahwa apa yang ia telah buat kepada orang lain tentunya disambut dengan baik, dan ia juga akan menerima perlakuan seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, ada begitu banyak orang-orang yang bersikap memberikan tindakan atau menyatakan tindakan-tindakan yang mengecewakan. Karena itulah pada saat ini, peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, ini memuat beberapa pesan bagi kita semua. Khususnya bagi kita
orang-orang yang beriman kepada Kristus. Yang pertama, bahwa kita harus melihat Yesus Kristus telah memberikan kita teladan yang baik. Bagaimana untuk selalu memberikan perhatian, bagaimana untuk menolong orang lain, bagaimana untuk berbagi kasih. Sekalipun kasih itu seringkali tidak disambut dengan baik, tetapi malah dibalas dengan pengkhianatan. Tetapi Yesus sendiri yang akan memampukan kita untuk tetap menjadi pelaku-pelaku kebaikan, agar kejahatan orang lain terhadap kita, pengkhianatan atau perlakuan yang tidak adil kepada kita, itu tidak akan menggagalkan iman kita. Jangan karena perlakuan orang yang tidak baik atau perlakuan orang yang jahat kepada kita, maka kita berhenti menjadi orang yang beriman. Kita berhenti untuk meneladani Kristus. Jangan Bapak Ibu. Karena Yesus sendiri telah mengajarkan kita bahwa barang siapa yang tidak jemu-jemu berbuat baik, ia akan menerima upahnya. Kemudian yang kedua, mungkin jikalau kita melihat ada orang-orang yang memiliki sikap membalaskan kebaikan itu dengan kejahatan, mari kita saling menasihati. Jikalau seseorang hidup beriman di dalam Tuhan, tentunya ia akan bisa menghargai kebaikan-kebaikan yang dinyatakan kepada dia. Ia akan tahu berterima kasih. Ia akan tahu menjadi seorang yang benar-benar merendahkan diri dan mau melihat kehidupannya membutuhkan orang lain. Ini juga menjadi perenungan bagi kita semua. Mengajar Bapak, Ibu, dan saya. Untuk kita selalu melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Jikalau mungkin kita pernah juga membalaskan kebaikan itu dengan kejahatan, maka marilah kita kembali kepada firman Allah untuk kita merubah seluruh sikap perbuatan yang tidak berkenan itu. Dan jikalau kita mengalami perlakuan di mana kita telah melakukan kebaikan lalu orang membalasnya dengan kejahatan, kita tidak perlu kecewa. Karena kita telah melakukannya itu di dalam kekuatan dan di dalam hikmat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sendirilah yang akan memenangkan kita dari berbagai macam tantangan dan keadaan hidup yang bisa mengecewakan kita. Karena itu, marilah kita serahkan seluruh perbuatan, kehidupan, tindakan kita, sikap kita. Kiranya semuanya ada di dalam tuntunan dan kendali Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam satu iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau kami diingatkan oleh firman-Mu. Sekalipun ada begitu banyak orang-orang yang tidak tahu berterima kasih atau menyatakan sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah ketika kami sudah melakukan kebaikan, kiranya Engkau yang akan tetap menuntun kami dan memampukan kami, sehingga kami tidak akan menjadi lemah oleh karena perbuatan-perbuatan yang mengecewakan dari orang lain. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.